Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Nana. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Minggu, tanggal 4 Mei tahun 2025. Bab 3440. Mematahkan belenggu dan belenggu. Bab 9506 sampai dengan bab 9510. Ye Chen membawa Song Ruyu ke pintu kamar hotel. Tepat saat mereka hendak membuka pintu dan masuk, pintu kamar presidensial di ujung koridor tiba-tiba terbuka. Tawana keluar dan melihat Ye Chen. Dia berkata dengan heran, "Tuan Ye, saya baru saja mencari Anda." Setelah mengatakan itu, dia melihat Song Ruyu yang berpakaian hitam di samping Ye Chen. Dia langsung tertarik dengan temperamen unik wanita tersebut dan terpana dengan kecantikannya. Dan dia tidak bisa mengerti mengapa Ye Chen membawa seorang wanita kembali ke kamarnya larut malam. Apakah dia berselingkuh, atau di mana dia menemukan pelacur itu? Sebaliknya, Ye Chen berkata dengan tenang, "Ayo, Tawana, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Nona Song, asistenku." Song Ruyu menatap Tawana dengan penuh kegembiraan dan berkata dengan sopan, "Halo, Nona manis, saya penggemar Anda." Tawana pun mengangguk dengan sopan, berjalan mendekat dan berjabat tangan dengan Song Ruyu. Lalu berkata, "Halo, Nona Song, senang bertemu dengan Anda." Saat dia berbicara, dia tampak sangat bingung. Ye Chen menjadi direktur Feng Shui-nya hanyalah tipuan, bukan pekerjaan sungguhan. Jadi mengapa dia membawa asisten? Ye Chen tidak ingin menjelaskan terlalu banyak padanya, tetapi membuka pintu dan berkata kepada Song Ruyu, "Nona Song, kamar di sisi kiri ruang tamu disediakan untuk Anda. Silakan masuk dulu." Song Ruyu mengangguk dengan hormat, "Baik, Tuan Ye." Setelah itu, dia berkata kepada Tawana, "Nona Sweet, saya masuk dulu. Kalau ada yang ingin Anda sampaikan, bicaralah pelan-pelan kepada Tuan Ye." Setelah mendengar Ye Chen mengatakan bahwa dia akan meninggalkan salah satu kamar untuk Song Ruyu, Tawana akhirnya percaya bahwa mereka berdua tidak boleh memiliki hubungan yang berlebihan. Kalau tidak, dengan kepribadian Ye Chen, mustahil baginya untuk bertindak munafik di depannya. Ye Chen menunggu Song Ruyu masuk sebelum bertanya pada Sweet, "Apa yang ingin kamu bicarakan padaku?" "Ah, ya, dan tidak." Tawana tiba-tiba menjadi gugup. Dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan Ye Chen. Dia hanya merasa malamnya terlalu panjang dan dia tidak bisa tidur. Jadi dia ingin mengobrol dengan Ye Chen untuk meningkatkan hubungan mereka. Ye Chen bingung dan bertanya, apakah ada yang salah atau tidak? Tawana menatap jari kakinya dengan canggung dan tergagap. "Tidak apa-apa. Aku hanya merasa sedikit insomnia, dan aku ingin minum dengan Tuan Ye." Ye Chen mengangguk, "Baiklah, ayo masuk dan minum beberapa minuman." Benar-benar, Tawana sedikit gembira dan bertanya cepat,
Apakah itu tidak akan mengganggu istirahat Tuan Ye? Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak usah, masuk saja. Saya hanya ingin mengajak Nona Song minum bersama. Dia lelah karena perjalanan dan mungkin butuh minum." Saat dia berbicara, Ye Chen telah membuka pintu dan mengundang Tawana masuk. Tawana awalnya ingin minum dengan Ye Chen, tetapi dia tidak menyangka ada tamu lain di sini. Namun, melihat Ye Chen begitu tenang, dia merasa bahwa dirinya dan Nona Song seharusnya sama di mata Ye Chen, tidak ada yang istimewa. Jadi dia mengikuti Ye Chen ke kamar. Ye Chen mengundangnya untuk duduk di sofa di ruang tamu, dan kemudian datang ke bar kecil di sampingnya. Ada banyak minuman yang disiapkan oleh hotel. Ye Chen bertanya pada Tawana, "Apa yang ingin kamu minum?" "Bar merah," kata Tawana tiba-tiba. Ye Chen mengangguk, mengeluarkan sebotol anggur merah dan membukanya, lalu berkata kepada Tawana, "Saya masih suka minum anggur putih Tiongkok." Audio milik Song Sambil dan berbicara, dia mengeluarkan sebotol Moutai premium dari bar. Lalu dia berbicara dengan suara normal, "Nona Song, keluarlah dan minum bersama." Tawana tersenyum dan berkata, "Tuan Ye, Anda berbicara begitu pelan. Nona Song seharusnya tidak dapat mendengarnya, bukan? Dinding dan pintu hotel ini sangat kedap suara." Saat dia berbicara, pintu kamar tidur di satu sisi didorong terbuka, dan Song Ruyu keluar dan berkata dengan malu-malu, "Tuan Ye, saya belum pernah minum alkohol sebelumnya." Ye Chen bertanya dengan heran, "Kamu tidak pernah minum alkohol seumur hidupmu?" Song Ruyu mengangguk hati-hati dan berkata dengan malu, "Ayahku selalu berkata bahwa alkohol akan mengganggu pemikiran dan penilaian orang, dan memengaruhi kultivasi mereka." Song Ruyu awalnya ingin mengatakan bahwa hal itu akan memengaruhi latihannya. Tetapi ketika dia memikirkan Tawana ada di sini, dia tentu saja tidak dapat mengatakannya secara langsung. Ye Chen mengerti maksudnya dan tersenyum. Kadang-kadang, alkohol memang membawa banyak efek negatif bagi orang-orang, seperti yang kamu katakan. Tetapi kadang-kadang, alkohol juga dapat membuat orang rileks dan bahagia, dan bahkan memberikan inspirasi. Beberapa kelelahan psikologis sulit dihilangkan dengan istirahat fisik, tetapi jika kamu minum beberapa gelas, itu akan teratasi. Sambil berbicara, dia menuangkan segelas anggur merah dan 2 gelas anggur putih. Dia menyerahkan anggur merah kepada Tawana dan anggur putih kepada Song Ruyu, dan berkata sambil tersenyum, "Alkohol juga merupakan sejenis energi. Tetapi dibandingkan denganmu, energi ini tidak berarti apa-apa. Namun, jangan melawannya dengan sengaja. Cobalah untuk membiarkannya masuk ke dalam tubuhmu." Pertama kali bertemu Song Ruyu, Ye Chen tahu bahwa wanita ini belum pernah mengalami kehidupan normal. Dia berhati dingin, membunuh orang tanpa ragu-ragu, dan menganggap kehidupan manusia tidak berharga. Dia hampir menjadi pembunuh profesional yang terlatih sejak kecil. Terlebih lagi, keluarga Song juga memberinya beban keluarga yang berat,
dengan harapan agar dia bisa mensejahterakan keluarga Song. Karena dibesarkan dan dididik seperti ini sejak kecil, 7 emosi dan 6 keinginan Song Ruyu sangat kurang. Meskipun dia kini tunduk padaku, jika dia tetap dalam keadaan tanpa jati diri, maka bagiku, dia tak lebih dari sekadar mesin pembunuh yang dilatih orang lain. Ye Chen tidak pernah membutuhkan siapapun untuk membunuh demi dirinya. Ia hanya butuh kawan yang berpikiran sama. Dia ingin melepaskan diri dari batasan dan belenggu psikologis yang selama ini membelenggu Song Ruyu. Maka dia mengambil gelas anggur di tangannya, menggoyangkannya ke arah mereka berdua, dan berkata sambil tersenyum, "Kalian berdua, minumlah terlebih dahulu sebagai tanda hormat." Setelah berkata demikian, dia pun menghabiskan seluruh isi gelas anggur itu. Tawana menyesap anggur merahnya. Anggur merah ini tidak sebaik anggur merah terbaik yang biasa diminumnya, tetapi dia tetap mengikuti contoh Ye Chen dan meminumnya sekaligus. Song Ruyu mencium aroma saus yang kuat, ragu-ragu sejenak, lalu menghabiskan seluruh gelas anggur. Karena dia telah berlatih sejak kecil, dia memiliki persepsi dan kendali yang sangat jelas atas berbagai bentuk energi. Begitu anggur putih memasuki perutnya, dia menahan rasa pedas dan menggugah selera. Tetapi tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat waspada. Ini karena anggur putih mengandung energi yang bertentangan dengan dirinya sendiri. Alkohol, sampai batas tertentu, tidak berbeda dengan racun. Kekuatan alkohol adalah ia dapat membuat mati rasa atau bahkan menghancurkan saraf dan kesadaran seseorang. Sedangkan kekuatan racun adalah ia dapat merenggut nyawa seseorang. Jadi begitu dia minum anggur itu, Song Ruyu secara naluriah merasa bahwa dirinya diracuni, dan secara tidak sadar ingin menggunakan energi spiritualnya untuk memblokir semua alkohol dan memaksanya keluar dari tubuhnya. Tetapi dia segera ingat bahwa Ye Chen memintanya untuk tidak mencoba menolak dengan sengaja. Jadi dia mengendalikan keinginan untuk menolak dan membiarkan alkohol mengalir melalui tubuhnya sebanyak mungkin. Tak lama kemudian, alkohol mencapai pusat saraf melalui darah, dan karena tidak ada gangguan, dia merasa sedikit mabuk. Pada saat inilah ia menyadari bahwa alkohol tidak seburuk yang dibayangkannya, dan ancamannya tidak sebesar yang dibayangkannya. Perasaan sedikit mabuk memungkinkannya beradaptasi secara bertahap dan merasakan sedikit keajaiban. Melihat bahwa dia tampaknya telah membuka pintu menuju dunia baru, Ye Chen menuangkan segelas lagi untuk dirinya dan berkata, "Terkadang, wawasan tiba-tiba seseorang datang dari berbagai kebetulan. Kamu dapat mempelajari cara kerja alkohol di dalam tubuh. Mungkin itu akan membantumu memahaminya." Bersambung.